Selamat pagi saudara dan dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 29 sampai dengan 34. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Maka katanya, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberikan kesaksian, katanya, "Aku melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh itu tinggal di atasnya. Aku pun sebenarnya tidak mengenal dia, tetapi yang mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman, jikalau engkau melihat roh turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dia itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya, maka aku memberi kesaksian, dia inilah anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini mengakui peran yang dimainkan. Yesus menyadari bahwa keberhasilan misinya di dunia ini hanya menjadi mungkin kalau ia bersedia membangun jaringan relasi dan berusaha untuk rendah hati mengakui peran dari masing-masing orang yang ada di sekitarnya. Hal ini ia tunjukkan di awal penampilannya di muka umum. Ia begitu rendah hati mendatangi Yohanes dan minta untuk dibaptis dengan air. Inisiatif Yesus mendatangi Yohanes menunjukkan suatu bentuk kehendak baik yang bermula dari kesadaran bahwa keberhasilan sebuah karya misi yang besar hanya mungkin kalau ada kerjasama yang baik, kalau ada saling mengakui peran yang dilakoni oleh setiap orang, dan kalau ada kerelaan untuk saling menghargai satu sama lain. Yohanes berdiri dan menunjuk kepada Yesus, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dengan kata-kata itu, ia sesungguhnya mengatakan kepada para murid bahwa Yesus yang harus diikuti, bukan dirinya. Bagi seorang rabi Yahudi, ditinggalkan murid itu suatu aib besar. Namun bagi Yohanes, itu justru kegembiraan, karena dengan meninggalkan dirinya dan mengikuti Yesus, para murid terbukti menyerap pewartaan yang dilakukan untuk mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias. Sukacita Yohanes ialah sukacita seorang utusan yang melihat umat berdosa yang bertobat, bergerak dengan gembira mencari Yesus, Sang Mesias, sumber keselamatan. Saudara terkasih, kita diundang untuk bermisi seperti Yohanes, dipanggil untuk bermisi seperti Yohanes. Kita menjadikan diri sebagai jalan dan sarana untuk menunjukkan orang lain kepada Yesus. Kata-kata kita, sikap-sikap kita, dan cara hidup kita hendaknya menjadi kesaksian yang dapat menghantar orang lain yang kita temui kepada Yesus yang kita imani. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan manusia. Jalan menuju keselamatan itu adalah Yesus, Sang Anak Domba Allah. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini.
Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.